Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, para purna bakti aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kami hadir membawa informasi penting yang bernilai besar bagi ketenangan hidup Bapak dan Ibu. Ini adalah penjelasan resmi mengenai arah kebijakan negara terkait sistem pensiun nasional. Informasi ini bukan sekadar wacana, bukan pula kabar singkat. Ini adalah penjelasan menyeluruh yang akan kami sampaikan dengan bahasa sederhana, runtut, dan dapat diikuti dengan tenang, insya Allah. Kami memahami bahwa bagi para pensiunan, kepastian adalah kebutuhan utama. Oleh karena itu, laporan ini kami sampaikan dengan pendekatan berita resmi, agar Bapak dan Ibu memperoleh gambaran utuh, tidak sepotong-sepotong, dan tidak menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. Pemirsa, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan saat ini sedang melakukan kajian besar terhadap keberlanjutan sistem pensiun bagi aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan polisi. Kajian ini dilakukan karena jumlah penerima pensiun terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan ini terjadi secara alami seiring bertambahnya usia harapan hidup, dan semakin banyaknya aparatur negara yang memasuki masa purna tugas setelah puluhan tahun mengabdi. Dalam penjelasan yang disampaikan secara resmi, disebutkan bahwa setiap tahun jumlah penerima pensiun bertambah rata-rata sekitar 3,1%. Jika diterjemahkan ke dalam angka, ini berarti sekitar 116.000 orang baru setiap tahun mulai menerima hak pensiun dari negara. Angka ini bukanlah angka kecil, dan inilah yang menjadi dasar utama mengapa pemerintah melakukan penataan secara serius dan berhati-hati. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kami sampaikan data pertumbuhan penerima pensiun secara bertahap. Pada tahun 2020, jumlah penerima pensiun tercatat sekitar 3,26 juta jiwa. Pada tahun 2021, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 3,33 juta jiwa. Setahun kemudian, pada 2022, kembali bertambah menjadi sekitar 3,42 juta jiwa. Pada 2023, angkanya naik menjadi 3,55 juta jiwa. Selanjutnya, pada 2024, jumlah penerima pensiun mencapai sekitar 3,65 juta jiwa. Pemerintah memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, jumlah penerima pensiun akan mencapai sekitar 3,76 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2026 diperkirakan meningkat menjadi 3,87 juta jiwa. Tahun 2027 diproyeksikan menembus angka 4 juta jiwa. Setelah itu, pada 2028 diperkirakan mencapai 4,12 juta jiwa. Dan pada 2029 meningkat lagi menjadi sekitar 4,25 juta jiwa. Ini berarti dalam waktu kurang dari 1 dekade, jumlah penerima pensiun akan bertambah hampir 1 juta orang. Pemirsa yang kami muliakan, bertambahnya jumlah penerima pensiun tentu diikuti dengan meningkatnya beban pembayaran yang harus ditanggung negara. Selama ini, sistem yang berjalan adalah iuran aparatur sipil negara yang dipotong setiap bulan dari gaji dikelola oleh PT Taspen. Dana ini digunakan untuk jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian. Namun, pembayaran pensiun bulanan yang diterima para pensiunan hingga hari ini masih sepenuhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Inilah yang saat ini sedang dikaji oleh pemerintah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menilai perlu ada pemikiran jangka panjang agar sistem pensiun tetap berkelanjutan. Salah satu gagasan yang sedang dipelajari adalah kemungkinan agar akumulasi iuran pensiun dapat ikut berkontribusi dalam pembiayaan pensiun, sehingga tidak seluruhnya dibebankan kepada APBN. Namun perlu kami tegaskan dengan sangat jelas, hingga saat ini belum ada keputusan apapun yang ditetapkan. Semua masih dalam tahap kajian, pertimbangan, dan pembahasan mendalam. Pemerintah menekankan bahwa ini bukan kebijakan sederhana. Penataan pensiun tidak bisa disamakan dengan sekadar menaikkan atau menurunkan gaji. Banyak faktor yang harus diperhitungkan. Pemerintah melihat ini sebagai bagian dari upaya menata organisasi negara dan melanjutkan transformasi birokrasi secara menyeluruh. Aspek kinerja,
produktivitas ASN, sistem remunerasi, serta kemampuan fiskal negara semuanya menjadi bahan pertimbangan yang saling terkait. Di tengah pembahasan kebijakan ini, suara para pensiunan menjadi perhatian tersendiri. Banyak purna bakti yang menyampaikan pandangan dengan nada yang tenang dan penuh harapan. Seorang pensiunan pegawai administrasi yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun mengatakan bahwa masa pensiun adalah waktu untuk hidup sederhana dan lebih dekat dengan keluarga. Baginya, yang terpenting adalah kepastian bahwa pensiun akan tetap diterima secara rutin dan tidak berubah-ubah. Seorang pensiunan guru juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menghabiskan masa pensiun dengan mengajar mengaji anak-anak di lingkungan rumahnya. Pensiun bulanan ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya sekolah cucunya. Ia tidak menuntut lebih, hanya berharap negara menjaga apa yang telah dijanjikan sejak awal pengabdian. Ada pula pensiunan TNI yang menceritakan bahwa setelah puluhan tahun menjalani kehidupan disiplin, masa pensiun adalah fase untuk menata kembali kehidupan dengan tenang. Ia berharap setiap kebijakan baru tidak membuat pensiunan merasa cemas. Menurutnya, rasa aman jauh lebih berharga daripada angka yang besar, tetapi tidak pasti. Pemirsa yang kami hormati, pandangan-pandangan ini menjadi pengingat bahwa sistem pensiun bukan sekadar urusan keuangan, tetapi juga menyangkut martabat dan ketenangan hidup para purna bakti. Oleh karena itu, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa setiap kebijakan akan diambil dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Selanjutnya, kami sampaikan gambaran umum mengenai pengelolaan anggaran negara. Pemerintah terus memantau penyerapan belanja kementerian dan lembaga agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hingga menjelang akhir periode anggaran, realisasi belanja kementerian dan lembaga telah mencapai sekitar 75,4%. Angka ini dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat penyesuaian dan revisi dalam pelaksanaannya. Dengan pagu anggaran yang telah direvisi, realisasi belanja berada di kisaran 67% dari proyeksi yang ditetapkan. Pemerintah mendorong agar optimalisasi belanja terus dilakukan hingga 20 Desember. Sehingga belanja negara tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Kemudian, dari sisi penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak menjalankan strategi terpadu untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun 2025 dan mempersiapkan fondasi yang lebih kuat untuk tahun 2026. Berbagai data perpajakan dimanfaatkan secara maksimal, termasuk pemadanan data internal, pertukaran data antar unit di Kementerian Keuangan, serta penyelesaian audit dan penegakan hukum yang ditargetkan rampung hingga 20 Desember. Pendekatan penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Pelanggaran perpajakan, tindak pidana korupsi, dan pencucian uang ditangani secara terpadu. Tujuannya bukan untuk menciptakan ketakutan, melainkan untuk menjaga keadilan dan integritas sistem penerimaan negara. Untuk tahun 2026, pemerintah juga berfokus memperkuat sistem pelayanan perpajakan berbasis elektronik. Pengawasan pembayaran pajak dan pengujian kepatuhan terus ditingkatkan agar lebih akurat dan berbasis data. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan pajak diterapkan secara adil, proporsional, dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Dalam pengaturan pajak penghasilan tertentu, insentif tetap diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dan usaha perseorangan dengan ketentuan yang jelas. Batas peredaran bruto sebesar 4,8 miliar rupiah per tahun menjadi acuan utama. Jika angka tersebut terlampaui, maka skema pajak final tidak lagi dapat digunakan. Seluruh mekanisme ini didukung oleh sistem data yang terintegrasi dan saling terhubung. Pemirsa yang kami muliakan, seluruh kebijakan yang sedang dikaji dan dijalankan ini memiliki satu tujuan besar, yakni menjaga keberlanjutan keuangan negara, sekaligus melindungi kesejahteraan rakyat, termasuk para pensiunan. Pemerintah memahami bahwa, bagi para purna bakti, stabilitas dan kepastian adalah kebutuhan utama. Oleh karena itu, setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan pesan yang menenangkan.
Tidak ada kebijakan yang diambil secara terburu-buru, tidak ada hak yang dihapus tanpa kajian mendalam. Pemerintah terus bekerja, mendengar, dan menimbang dengan penuh kehati-hatian. Dengan izin Allah, setiap langkah akan diarahkan untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak dan Ibu pemirsa. Semoga Allah memberikan kesehatan, kesabaran, dan ketenangan di masa purna bakti. Mari kita hadapi setiap proses dengan sabar dan penuh harap. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar Bapak dan Ibu terus mendapatkan pembaruan resmi berikutnya. Kami akan terus menghadirkan informasi penting dalam siaran dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.